Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mahasiswa baru ya. Baru pertama kali ke lab ya. Selamat datang untuk mahasiswa baru ekonomi pembangunan ya. Kemarin kita sudah melaksanakan Mas Tamaru. Seru nggak Mas Tamaru nih? Seru ya. Bintang tamunya Rina Aditama ya. Hari ini kita memasuki perkuliahan minggu pertama ya, di semester gasal ya. Itu mata kuliahnya ekonomi mikro ya. Di mata kuliah ekonomi mikro itu dosen pengampunya itu Rizky Listiono ya, nah itu ada di hadapanmu semua ya. Nah biasanya itu dipanggil Pak Rizky. Nah di ekonomi itu yang namanya Rizky lumayan banyak ya. Ada Pak Rizky, ada Bu Rizky. Terus satunya itu Rizky itu bukan nama panggilan. Nah, jadi meskipun nanti diajarnya Pak Rizky, Bu Rizky, teman-teman harus beda nih ya. Kita itu bukan satu kakak ya, bukan. Tapi kita rekan kerja. Kalau Pak Rizky biasanya itu ngajar ekonomi makro, mikro, perpajakan, ya, terus akuntansi perbankan, harus studi kelayakan bisnis, biasanya gitu. Nah, kalau yang Bu Rizky, nah itu biasanya ngajar di D3 akuntansi, ngajar praktikum akuntansi. Ruangannya ya sok-sok ning kene, sok-sok ning kono ya. Sekarang ini kalau memasuki perkuliahan ya rekan-rekan itu beda dengan SMA ya, beda dengan SMA. Lah SMA itu kita harus masuk jam 7 ya, pulangnya jam 2 lah. Kalau perkuliahan itu rekan-rekan terkait keputusan kuliah apa tidak, mengerjakan tugas apa tidak, itu keputusannya ada di diri kalian ya. Jadi umpamanya teman-teman di sini kan satu perkuliahan ada 16 pertemuan. Nah, di perkuliahan saya maksimal tidak masuk itu 3 kali ya. Jadi kalau lebih dari 3 kali nilainya itu ya paling bagus B- C. Nah, itu. Nah, kalau kurang dari 3 kali itu masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan mendapatkan nilai A atau amin. Nah ini RPS-nya ya, rencana pembelajaran semester kita ya, ada 16 pertemuan. Jadi pertemuan 1 sampai 7 itu materinya kontrak kuliah, terus menjelaskan bidang studi ilmu ekonomi, masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi, permintaan penawaran keseimbangan pasar, elastisitas permintaan penawaran, aplikasi teori permintaan penawaran sama teori tingkah laku konsumen. Nah itu yang akan kita pelajari sampai ujian tengah semester ya. Nah, setelah UTS, nah ini biasanya ya kalau UTS ini kan materinya yang untuk ujian itu 7 di atas. Nah kalau yang UAS itu materi yang diujikan itu pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14 ya. Analisis kurva kepuasan sama, teori produksi, biaya produksi, pasar persaingan sempurna monopoli, sampai penentuan upah di pasar tenaga kerja. Nah, jadi 7 sebelum UTS, terus 7 setelah UTS ujian akhir semester. Nah ini yang diujikan. Biasanya kalau UTS UAS itu ada jadwalnya sendiri ya di Fakultas Ekonomi itu. Biasanya itu 2 minggu ya teman ya, 2 minggu. Minggu pertama manajemen, atau minggu kedua di akuntansi sama ekonomi bangunan dijadikan satu. Biasanya dilukir gantian gitu, ada waktunya tersendiri. Nah, terkait dengan absensinya ya, absensinya itu menggunakan digital ya, menggunakan simtik.umpo.ac.id. Masukkannya itu menggunakan
NIM, sudah memiliki SIMTIK tak? Nah, untuk minggu ini ya, berhubung minggu pertama perkenalan ya, dan juga pembahasan kontrak kuliah materi. Nah, jadi terkait absensinya di SIMTIK itu mulai minggu depan. Terus file materinya menggunakan platform yang namanya Bebas Umpo. Sudah daftar Bebas Umpo. Nah, jadi Bebas Umpo itu semacam kayak Google Classroom ya. Nah, tetapi Bebas Umpo ini platform resmi dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di mana di Bebas Umpo nanti itu rekan-rekan masuk ke akun Bebas Umpo, memilih mata kuliah. Setelah itu dosen pengampu di situ akan ada materi perkuliahan terkait PowerPoint, rangkuman, dan juga tugas setiap pertemuan. Nah. Terus metode pembelajarannya ya. Jadi metode pembelajarannya itu ada presentasi, ceramah, diskusi, tanya jawab. Nah, yang kedua yang membedakan dengan SMA ya, kita kalau mahasiswa sama SMA yang membedakan yang kedua itu kaitannya dengan pembelajaran aktif. Dimana kalau di SMA itu gurunya yang menyiapkan materi, ya, yang menjelaskan, terus rekan-rekan ada tugas, setelah itu pengumpulan nilainya, kalau kurang ada remedi. Nah, kalau perkuliahan enggak ya teman ya, dimana mahasiswa itu dituntut aktif mencari materi sendiri ya. Nah, dituntut aktif mencari materi sendiri. Nah, berhubung di sini ada 14 pertemuan, 3 pertemuan awal itu saya ya yang menjelaskan. Nah, pertemuan 4 sampai selanjutnya, nah ini dibagi kelompok E, itu rekan-rekan yang presentasi. Waktunya kurang lebih 30 menit. Setelah itu tanya jawab, setelah itu saya memberi penguatan hasil dari presentasi rekan-rekan. Nah, kan ada pertanyaan yang perlu didiskusikan lagi, ada pertanyaan yang perlu dijawab ya, atau ada pertanyaan yang sumber referensinya itu yang lain. Nah, itu kita diskusikan bersama. Untuk penilaiannya ya, persentase penilaian presentasi keaktifan itu 20%, nah, tugas 25%, UTS 25%, UAS 30%. UTS dan UAS wajib hadir ya teman ya. Boleh tidak hadir ya, naudzubillah min dzalik, wah ternyata dia nggak bisa bangun sakit. Itu boleh ya, ada surat keterangan dokter. Tapi kalau surat keterangan dokternya abal-abal, UTS UAS-nya itu tidak boleh susulan, harus minta verifikasi ke Kaprodi dan juga ke Pak Dekan gitu ya. Kaprodinya tahu ya, ekonomi bangunan siapa? Bu Khoirul. Dekannya tahu Pak, kemarin kan ngisi dekanmu ya, lupa ya, lupa ya, wah ini dekannya dia lupa. Ya, dekannya Pak Hadi Sumarsono ya teman ya. Nah, nanti selama perkuliahan di sini ya, rekan-rekan kalau ingin mengajukan beasiswa, ingin mengajukan kampus mengajar, ingin mengajukan wirausaha merdeka, MBKM dan lain sebagainya ya, itu pasti sering ke ruangannya Kaprodi dan Pak Dekan. Ruangannya tahu? Belum ya. Nah, kemarin Mas Tamaru itu ya nggak dikasih tahu ruangan itu, tahu masjid, depan masjid itu lurus ada kantin, utaranya ada tangga, silahkan naik tangga, setelah itu belok kanan. Nah, itu TU Fakultas Ekonomi.
terus ruangan dosen Fakultas Ekonomi sama Kaprodi dan Dekan sebelah itu. Nah, untuk mata kuliah saya ya, semua tugas itu harus dimasukkan di bebas umpuh. Jadi di akhir semester itu akan tahu, oh ternyata si Irfan itu dia mengumpulkan tugas itu hanya 5 kali dan itu terlambat terus dan nilainya di bawah 70 itu sudah tersistematis oleh bebas umpuh. Lalu terus di Simtik ini absensinya yang absensi digital di akhir semester sudah tahu, wah ini nggak masuknya itu udah 6 kali lah, 6 kali kan hampir setengah semester nggak masuk. Nah jadi kemungkinan besar harus mengulang. Nah di dalam perkuliahan itu ada yang namanya SKS ya. Apa SKS itu? Sistem kredit semester. Kemarin sudah dijelaskan di Mas Mario. Nah nanti kalau nggak masuk 6 kali terus ngulang, nilainya DE harus ngulang tahun depan dengan adik tingkat. Jadi usahakan teman-teman harus lulus biar lulusnya itu tepat waktu ya. Jadi di namanya SKS itu ada 21, ada 24 ya. Setiap mata kuliah itu SKS-nya ada 2, ada 3. Nah, kalau mengulang tidak bisa, ngulangnya semester depan harus nunggu 1 tahun. Nah, di semester awal rekan-rekan ini kan maba semua ya, fresh semua. Mungkin di semester nanti ya 3, 4, 5, 6 itu akan ada penghuni baru dari kakak tingkat ya. Entah itu bermasalah nilainya atau cuti ya dan lain sebagainya ya. Gitu ya, teman-teman ya. Untuk referensi ya, untuk referensinya itu bisa menggunakan bukunya ini Kaum Mikroekonomi edisi keempat, penulisnya itu Dominic Salvatore ya. Atau bukunya Sadono Sukirno. Nah ini seperti ini. Kalau ini Sadono Sukirno ini penjelasan terkait dengan permasalahan mikroekonomi di negara Indonesia. Ini ada teoritisnya dan juga ada perhitungannya. Nah, kalau terkait dengan perhitungan penjelasan secara numerik, penjelasan secara kuantitatif itu lebih banyak dijelaskan di bukunya Dominic Salvatore. Nah, buku ini itu kan tidak asli Indonesia, itu pengarangnya ya kan. Nah itu jadi ini aslinya itu bahasa Inggris ditranslatekan ke Indonesia, nah, jadilah buku ini. Terus pakai bukunya Menku juga bisa ya teman-teman ya. Ini yang dibahas itu permasalahan mikro perekonomian di negara Amerika lah. Jadi bedanya itu. Nah untuk teman-teman biasanya dari tahun ke tahun yang diminta atau kebanyakan yang dirujuk itu bukunya Sadono Sukirno Mikroekonomi seperti ini ya. Karena apa? Karena ya contoh-contohnya di dalam studi kasus ekonomi itu yang diangkat itu contoh-contoh permasalahan mikroekonomi yang terjadi di negara Indonesia. Bukunya seperti ini. Teman-teman tidak wajib beli. Teman-teman tidak wajib pinjam. Nah, tetapi teman-teman harus paham. Tetapi lebih baik harus punya ya. Di perpustakaan bisa beli, bisa pinjam ya. Sudah punya KTM, kartu tanda belum? Oh ya, silahkan pinjam ke perpustakaan atau beli ke toko kita semua ya, Bu Shopee ya. Coba mikroekonomi harganya berapa? Sadono Sukirno. Coba bukaan Bu Shopee-mu. Wifi-nya kenceng ya temen ya. Silakan. Harganya berapa? Coba harganya berapa? Rp30.000 di atas ya. Oke ya. Buku seperti ini buku nih. Kita sepakati ya. Pakai yang ini atau ini? Nah, pakai yang ini ya. Nah, atau beli dua-duanya boleh. Nah, tapi
pakai ini harga 30.000, usahakan belinya jangan satu toko beragam ya. Belinya dikit-dikit dulu. Takutnya apa? Kak tingkat itu ada yang beli ya satu kelas ya, ternyata belum UTS saja sudah brodoli ya. Harganya kan sangat beragam ya, berapa? 30 ya, wah sangat terjangkau sekali ya teman ya. Nanti silahkan teman-teman beli. Jadi minggu depan pada saat kita mulai pembahasan bidang studi ilmu ekonomi ya, mulai pembahasan bidang studi ilmu ekonomi sudah memiliki materinya ya, sudah memiliki materinya, jadi ada tanya jawab, ada yang perlu didiskusikan gitu ya teman ya. Sampai sini penjelasan RPS, ada yang ditanyakan silahkan. Belum ya? Belum. Biar lebih memahami ya, dari hati ke hati kita kenalan saya. Nanti sebutkan jurusanmu pada saat di SMA ya teman ya. Nanti kalau memang itu jurusan itu IPS ya, insya Allah dia nyambung ya. Nah, tapi nggak apa-apa, meskipun beda ya. Namanya kuliah itu dimulai dari dasarannya. Ya. Bayu Rohmani Saputro. Bayu Rohmani Saputro. Gak ada. Nggak masuk. Masifa. Oh maaf. Ternyata salah kelas ya. Tapi bener ya ini. Absennya salah. Oke sebentar. Aduh. Kok sudah menyerang nih? Belum. Muhammad Fakih panggilan ya. Teknik mesin. Mana Mas? Nawangan ya, Pacitan. Yang keras toh. Tidak translate barang ya. Ardita Cahyani, panggilannya Cahya. Tahu clear ya. IPA dari? Oh iya, berarti IPA. Ini tapi pernah kan membahas ekonomi? Pernah. Latifa Alfi. IPA. Sama. Alpi panggilannya ya. Kaidar Juang Nasrul Fat. Enggak ada. Sopo we? Tiara Dwi. Amelia. Wah ya, berarti tapi di GTP ya dia. Oke. Siska. Sama. Oh iya. Aris. Teknik TK. Oh, teknik kendaraan ya. Iva Intan. Dari SMKN 1 Selawang jurusan Teknik Komputer Jaringan. Oh, satu sekolahan. Iya. Cece. Ya. Berangkat bareng bisa ya? Enggak lah, kan kita sudah mahasiswa biasa ya kan ya. Hesti. Dari SMKN 1 Ponorogo jurusan akuntansi. Akuntansi. Lah kok kuliah? Enggak tayang nanti malam. Cynthia. Akuntansi SMKN 2. Prawita Eka. Dari jurusan akuntansi SMKN 3. Octavia. Dari jurusan akuntansi SMKN 1 Ponorogo. Feby. Rekayasa perangkat lunak SMKN 1 Bendungan. Rekayasa perangkat lunak ya. Renisa Cahya. Jurusan IPS Maya.
Helmi. IPS SMA Wali Songo. Aprilia Eka. IPS dari SMA Negeri 1. Zaki. Devita Suci. Akuntansi dari SMK PGRI 1. Suci. Panggilan. Oh, Devita. Salah terus ya nebak ya. Ratih Dewi Sayekti. Dewi. Iya. Dari SMA Negeri 2 Ngawi, jurusan IPA. Wow, Ngawi. Kabare Deni be. Nah, jadi itu ya, teman ya. Jadi kalau kuliah itu background kita SMA beragam. Kalau di S1 itu kita mulai teori dari dasar ya, teman ya. Jadi ya memang beragam ya nggak apa-apa. Jadi mempelajari mikroekonomi itu dibahas dari awal. Nanti di semester 5-6 teman-teman akan ada yang namanya magang, akan ada yang namanya KKL. Nah, jadi itu ilmu-ilmu yang teman-teman bawa di SMA ya, itu ada skill tambahan. Nah, apalagi sekarang ada yang namanya kampus merdeka ya. Biasanya kalau kampus merdeka ya, Universitas Ahmadiyah Ponorogo itu bertukar mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Gresik, Muhammadiyah Sidoarjo, Muhammadiyah Surabaya. Nah, untuk semester ini itu ada 20 mahasiswa yang pertukaran. Nah, tersebar di berbagai kelas. Nah, untuk maba belum ya. Masa maba nih Sidoarjo langsung rete ya enggak. Terus itu di semester 3, 4, 5, 6 ada ya. Semester 3 dan 5 ya. Nah, itu ada. Jadi nanti teman-teman nanti kalau sudah semester atas ya, maka bisa mengajukan kampus merdeka ke universitas lain, jurusan lain juga boleh ya. Nah, atau teman-teman nanti akan mendapat teman baru gitu ya, teman. Terus gini ya, rekan-rekan semua, untuk mengawali pagi hari ini ya, kita menyamakan persepsi dulu ya, kaitannya dengan pembahasan materi ekonomi mikro selama 1 semester. Tahu, teman-teman ekonomi itu tahu artinya apa? Ekonomi itu apa? Ekos dan namanya. Namanya siapa? Mbak siapa? Tiara ya. Coba jelas nih ekos dan nama siapa maksudnya? Ya coba, enggak sepengetahuanmu ekos dan nama maksudnya bener. Ekonomi itu ekos dan nomas itu nih LKS SMA ngono ya. Apa? Mbak Tiara penjelasan ekos dan nomas. Silahkan kalau teman-teman ingin berpendapat. Ya, yang jurusan IPS mending mau. Jadi sasaran ya. Mas ini Hanif ya apa? Ekonomi apa? Berarti apa Hanif? IPS ya. Apa ekonomi apa? Ekonomi itu menurutmu apa? Pernah dengar ekonomi? Pernah melakukan tindakan ekonomi? Setiap hari ya, sebutkan 5 tindakan ekonomi apa ya? Jual beli di pasar, terus apa nih? Ngopi, tarik tunai, podo, 5 ya kurang 2 ya, jadi memang jual beli di pasar, tarik tunai, ngopi, terus apa nih? Kurang 2. Kurang 2 itu tindakan ekonomi. Apa, Mbak? Apa? Produksi tempe ya, benar, itu tindakan ekonomi juga. Satu lagi. Distribusi. Nah, jadi contoh-contoh yang teman-teman tadi ya dicontohkan itu merupakan tindakan ekonomi ya. Jadi itu tindakan ekonomi. Entah itu yang tarik tunai, produksi tempe, atau bahkan yang ngopi, itu merupakan tindakan ekonomi, teman. Ekonomi itu apa? Ya, jadi ekonomi itu suatu bidang ilmu ya yang mempelajari
Ya, yang mempelajari ya coba jelaskan satu kalimat. Tiara, terus apa nih? Amelia, satu kalimat. Suatu perilaku yang menghasilkan sumber daya manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, oke. Bisa. Terus yang lain nih, satu lagi. Mas Hanif, Tiara, Amelia, ya sambil kenalan dulu ya. Mas, apa? Ekonomi. Setelah contoh-contoh tadi itu ekonomi apa? Satu kalimat ya. Bener semua ini salah gak dijotosi ya? Apa? Belum tahu. Oke. Satu lagi ya. Oh ya, Mas apa? Hanif, Mas Aris, apa? Ekonomi. Suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kebutuhan ekonomi dalam menghadapi sumber daya yang terbatas. Oke ya, sip. Tepuk tangan untuk Mas Aris ya. Jadi dari semua ini ya, tujuannya ilmu ekonomi itu bidang ilmu yang mempelajari perilaku pelaku ekonomi, rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, ya, untuk mencapai kesejahteraannya. Nah, dalam mencapai kesejahteraannya, sumber dayanya itu terbatas. Bagaimana kita mengelolanya? Makanya kita perlu mempelajari ilmu ekonomi. Contoh terbatas apa, Mas? Ya, contohnya apa? Kok kamu bilang sumber daya terbatas, contohnya apa? Contohnya apa yang terbatas? Contohnya? Minyak bumi, BBM, bahan baku, apa nih? Dalam keseharian ya? Uang kita. Ya kan? Jajan kita, ya kan? Bensin kita, ya kan? Nah, makanya bagaimana kita itu mencapai kepuasan maksimal, mencapai kesejahteraan maksimal, mencapai keuntungan maksimal. Cara ngolah kui, kan perlu yang namanya pembelajaran ekonomi. Nah, itu ya. Jadi secara sederhana seperti itu. Jadi setiap hari kita melakukan tindakan ekonomi ya, teman. Meskipun kita tidak tahu secara teorinya, tetapi kalau kita mempelajari teori ekonominya ya, setiap tindakan itu diharapkan mahasiswa itu melakukan tindakan ekonomi yang lebih bijaksana. Nah, ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan sumber daya yang tersedia. Jadi kegiatan ekonomi itu ada yang konsumsi, ada yang produksi, ada yang distribusi. Ini secara general ya teman-teman. Jadi secara umum. Contohnya konsumsi tadi ya, kita membeli kebutuhan sehari-hari. Produksi tadi yang mengolah sumber daya atau produksi tempe tadi ya. Terus distribusi ini juga ya, distribusi terkait dengan bagaimana mengirimkan suatu barang, bagaimana kita itu mengalokasikan suatu sumber daya. Nah, ini ya. Jadi ini terkait dengan ilmu ekonomi. Nah, di dalam ilmu ekonomi ya, itu ada dua cabang bidang ilmu besar. Ada yang namanya makroekonomi, ada yang namanya mikroekonomi. Mata kuliah makroekonomi semester ini sudah didapat? Sudah, siapa pengampune? Wah, lu lali nih ya. Lupa ya, baru belum masuk ya? Belum. Nah, jadi ada dua cabang. Oh, ternyata ekonomi yang tadi itu ada yang namanya makroekonomi, ada yang namanya mikroekonomi. Dilihat dari gambar ini. Nah, dilihat dari gambar ini. Apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, mikro kecil, terus makro besar. Mikro bisa melihat prosesnya, terus makro di lingkup sumber daya manusia yang seperti apa? Oh, kurang lebih ya.
Oke, ada lagi? Coba simpulno kayak sing dengan kata-kata yang bagus, yang keras ya, biar tahu ya. Coba mikro 1, Mbak Amelia. Terus Tiara nih makro ya, Sang. Coba satu-satu. Gantian ya, coba Tiara, Amelia tuh gantian dulu ya. Nah, coba, ayo. Ya, yuk. Silakan. Ekonomi makro itu lebih ke mempunyai produk usaha sendiri, seperti kayak kayak usahanya keluarga itu loh, terus di lingkup khusus gitu. Itu makro. Ya, Terus yang mikro? lebih besar, lebih luas gitu. Lebih luas. Belum. Yang mikro? Pro seperti di pertambangan, terus pabrik yang melingkupi banyak karyawan dan sumber daya manusia yang lebih banyak. Oke. Mbak Tiara sama Mbak Kamelia sudah menjelaskan mikroekonomi sama makroekonomi bedanya seperti yang dijelaskan tadi ya teman-teman. Mungkin ada penegasan lagi ya dari rekan-rekan terkait perbedaan mikroekonomi sama makroekonomi. Mbak Suci nih, Mbak Suci. Suci. Oh ya. Mbak Suci, silakan. Menurutmu makroekonomi sama mikroekonomi? Kalau ekonomi makro itu lebih besar daripada ekonomi mikro, lebih fleksibel ke usaha negara. Usaha negara gitu ya teman-teman. Kalau itu lebih ke masyarakat. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, gambar di sini ya, terkait dengan ekonomi makro dan juga ekonomi mikro, ya, itu lingkup pembahasannya ya, teman ya. Jadi kalau ekonomi makro itu pembahasannya itu tidak hanya satu perusahaan, tetapi berbagai perusahaan. Yang dibahas di dalam ekonomi makro itu contohnya perilaku produsen, perilaku perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, dan itu bisa mempengaruhi perekonomian suatu negara. Terus pertumbuhan ekonomi itu yang dibahas di dalam ekonomi makro. Selanjutnya ada kesenjangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, pendapatan nasional. Nah, itu materi-materi yang dibahas di ekonomi makro. Lingkupnya itu luas, tidak hanya satu perusahaan tetapi berbagai perusahaan, melibatkan rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, dan juga pemerintah. Dan sekarang ada yang namanya ekspor impor, jadi ada pelaku asing ya. Nah, yang mikro yang akan kita bahas hari ini ada perilaku konsumennya. Nah, kita pada saat pembahasan nanti ada kalanya bertindak sebagai konsumen, rumah tangga konsumen, ada kalanya kita bertindak sebagai rumah tangga produsen. Nah, kalau rumah tangga konsumen, ya, kita itu menerapkan dalam tindakan kita itu menerapkan prinsip ekonomi, ya, nah, prinsip ekonomi. Jadi bagaimana kita mengeluarkan biaya, mengeluarkan pengorbanan sedemikian rupa atau seminimal mungkin untuk mendapatkan kepuasan, kesejahteraan yang maksimal. Contohnya yang ngopi tadi, uangnya itu 10.000 ya. Ngopi nih gane Mbah Didit. Terus 10.000 itu kopinya 5.000, nanti terus gorengannya itu 2.000, wah itu belum dapat makan. Jadi kalau ngopinya ke Mbah Dul, contohnya itu makannya sudah dapat 2-3 ribuan, kopinya itu hanya 3.000, terus dapat es dan lain sebagainya lah, itu bisa merupakan perilaku konsumen. Sumber daya terbatas, tapi gimana Mas Hanif itu bisa mendapatkan kepuasan yang maksimal ya. Kepuasan maksimal itu bisa berupa rasa, bisa berupa kuantitinya ya kan. Nah, terus harga pasar. Nah, terkait dengan harga pasar itu juga merupakan penjelasan dari ekonomi mikro. Nanti ya kita itu nanti akan
membahas materi yang namanya itu elastisitas permintaan dan penawaran. Di situ akan kita pahami bersama terkait dengan harga pasar. Kalau harganya itu naik, apa yang terjadi pada permintaan barang tersebut. Kalau harganya itu turun, nah, kira-kira kuantiti permintaan barang tersebut itu naik, turun atau tetap. Terkait dengan persentase perubahan harga dan juga kuantitinya, ya, itu dinamakan elastisitas. Ya, itu ya. Terus inflasi. Nah, inflasi itu juga merupakan masuk di dalam ekonomi mikro. Kenapa kok inflasi masuk di dalam ekonomi mikro? Dengan adanya inflasi, yang paling berpengaruh itu adalah rumah tangga konsumen. Ya. Contohnya, inflasi Indonesia saat ini berapa? Rata-rata kan 4, 5, 6, 7 kan. Nah, rata-rata 4%, 5%, 6%, 7% di rentan seperti itu ya, di bawah 10% ya. Nah, itu kalau inflasi naik, yang terjadi apa? Inflasi naik, yang terjadi inflasi itu tahu ya, inflasi ya. Nah, yang teknik kendaraan ringan sudah ya. Siapa temannya Mbak Rifa, tahu inflasi tahu? Enggak, ya. Ya, berarti ini kenalan dulu inflasi ya. Inflasi apa? Kenaikan harga barang ya. Jadi kenaikan harga barang secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Nah, contohnya pernah ya kita itu inflasi minyak goreng. Ya, pernah lah. Nah, harganya bisa 1 liternya bisa tembus 30 ribuan ya. Sekarang itu berapa saat liternya? 14, 15, 16. Itu pernah 30 ribuan. Yang terjadi apa? Dengan naiknya harga minyak goreng selama 1 bulan ya, harga-harga sembako yang lainnya itu juga ikut naik. Telur juga naik, makanannya juga naik, gorengannya ya naik ya kan. Nah, jadi apa? Jadi salah satu barang-barang yang sering kita konsumsi kena inflasi, barang-barang lainnya itu juga ikut naik. Nah, itu ya. Nah, Pertalite sekarang harganya 10.000 ya kan. Terus di tahun 2024 tanda kutip masih wacana itu akan dihapus ya, semua menggunakan Pertamax lah. Itu apa kira-kira menyebabkan inflasi enggak? Iya, apa sih naik kira-kira? Lah ya harga BBM dah go. Lah, harga BBM naik terus apa nih? Setelah BBM naik, ojek naik ya, Grab, Gojek naik terus apa nih? Yang jualan harganya naik karena apa? Karena distribusinya ya, bahan baku distribusi minyak itu ya naik. Nah, itu juga yang perlu dipelajari di dalam ekonomi mikro. Terus interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, ini interaksi penjual dan pembeli ini ya tadi ya jual beli di pasar, terkait strateginya. Karena di dalam pasar itu ada yang namanya pasar persaingan sempurna, ya kan? Ada yang namanya pasar monopoli. Ya, monopoli ya, pasar modal nanti jelasnya. Pasar monopoli. Ada pasar oligopoli. Nah, pasar persaingan sempurna ini contohnya apa? Banyak penjual, banyak pembeli. Pembeli mudah mendapatkan informasi harga, ya kan? Nah, terus keluar masuk pasar itu mudah, tidak ada aturan yang rumit. Contohnya pasar persaingan sempurna apa? Jualan di pasar, toko kelontong, ya kan? Buka usaha, makanan, depot dan lain-lain sebagainya. Itu masuk di dalam pasar persaingan sempurna. Banyak penjual, banyak pembeli. Terus ada yang namanya pasar monopoli. Nah, di mana pasar monopoli itu penjualnya itu hanya satu, yang beli itu banyak. Ya, contohnya pasar monopoli. Luas? Swalayan? Mall? Apa? Pasar Indomaret? Nah. Alfa ya. Surya. Akajaya apa deh? Apa? Pasar monopoli,
Aduh, siapa namanya? Aduh. Apa namanya tadi Mbak siapa? Tiara, Tiara ya? Kamelia ya? Coba yang lainnya. Kami nunjuk aja. Yang belum. Pak Pojok. Namanya siapa karo kenalan? Lali ya kenalan ya. Mbak Iva, Hanif, Aris. Helmi ya. Mbak siapa? Elisa. Relisa. Kok malah ready ya? Relisa apa contohnya Pasar Monopoli? Mbak Relisa, namamu Relisa. Apa contohnya Pasar Monopoli? Satu aja. Ayo satu aja Mbak Relisa. Mall, oke. Sebelahnya Mbak? Siska. Satu ya. Mall, mana? Swalayan. Lah sudah lah tadi ya teman-teman ya. Bener, Mall Swalayan itu. Bener. Satu penjual banyak pembeli di Indonesia dikuasai negara, BUMN. Contohnya apa? PLN, PDAM, Pertamina. Itu pasar monopoli ya rekan-rekan ya. Penjualnya hanya satu, mall itu penjualnya akeh ya. Kok hitungnya jajal ning Paraguay rek piro ya mall? 5 eneng lah. Mall besar ya, perusahaan-perusahaannya lah. Kalau Swalayan apa neh, Indomaret itu ben kecamatan nenek ya. Jadi itu bukan pasar monopoli. Jadi hanya satu. Pertamina, PLN, PDAM, terus Telkom ya. Nah, menurut undang-undang di Indonesia ya, suatu sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dimiliki oleh negara ya, dimanfaatkan oleh negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan warga negara Indonesia. Jadi yang sing Pertamina sing dodolan minyak ya kuwi liyane Pertamina kuwi Reneng ya. Yang memproduksi Reneng ya. Ada Shell ya kan? Ada Petronas. Nah, itu tapi bener minyak, tetapi itu menjangkaunya tidak banyak, hanya ada di Jakarta, Bandung, kota-kota besar. Itu minyak dari luar negeri buka cabang di Indonesia. Tapi kalau yang Indonesia resmi itu ya Pertamina, PLN. Nah, nyiptain listrik sama liane PLN. Kayak lah. Nah, saya Pak pakai itu Jetset. Nah, itu bukan ya. Nah, itu di PLN itu satu-satunya perusahaan monopoli ya, menguasai hajat hidup orang banyak, listrik dikuasai oleh negara. PDAM juga. Nah, jadi itu kayak pasar monopoli ya, satu pembeli, satu penjual banyak pembeli. Nah, terus ada yang namanya oligopoli. Ya, jadi beberapa merek, setiap merek itu memiliki ciri khas. Nah, setelah itu pembelinya itu banyak. Contohnya apa? Sabun mandi, rokok ya gitu. Nah, itu ya, nah, itu. Nah, setiap perilaku antara penjual dan pembeli. Nanti teman-teman aku pengen apa bergelut di pasar monopoli. Jadi awakmu buka usaha pom. Nah, jadi perilakunya beda. Jadi carane usaha beda kalau kita memasuki di pasar persaingan sempurna. Lalu ekonomi mikro ada penerimaan perusahaan. Nah, ini penerimaan perusahaan terkait dengan permintaan dan juga penawaran, terus bagaimana menghitung elastisitas tadi, terus terkait laba perusahaan, itu kan intern, itu kan ke dalam. Nah, itu bukan di-share ke luar. Nah, itu masuk di dalam ekonomi mikro. Jadi teori ekonomi mikro berarti kecil, dapat didefinisikan sebagai bidang ilmu dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Di dalam mikroekonomi itu ada 3 permasalahan ya. Yang pertama itu apakah jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi. Bagaimana barang dan jasa itu ya, diperlukan masyarakat, bagaimana menghasilkannya. Untuk siapa barang dan jasa perlu dihasilkan. Ketiga ini masuk di dalam permasalahan mikroekonomi. Jadi teman-teman kan buka usaha ini mesti mikir ya, mengenai usaha dodolan barang jasa apa.
piye mulai. Asine iki kalau sudah tahu pengen dodol apa, iso ngolah, iki tujuan iki tinggi masyarakat sing ndi. Nah, ini itu kan mikro sekali ya itu ya perusahaan kita. Nah, itu yang masuk di dalam pembahasan teori ekonomi mikro. 3 masalah utama. Di dalam ekonomi mikro itu ada interaksi di pasar barang, tingkah laku penjual dan pembeli, lalu ada interaksi di pasaran faktor. Jadi kalau yang di pasar barang itu menerangkan tentang interaksi antara pembeli dan penjual di suatu pasar barang, misalnya di pasar barang. Jadi kalau di pasar barang kita sering berinteraksi ya teman-teman ya, sering berinteraksi. Kita ingin membeli barang setiap hari, teman-teman beli makanan, beli skincare ya. Nah, ke pusat perbelanjaan swalayan, itu masuk dalam pasar barang. Lalu yang kedua, tingkah laku penjual dan pembeli itu di dalam mikroekonomi itu menunjukkan yang pertama bagaimana seorang pembeli menggunakan sejumlah pendapatan atau uang untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkan. Itu kalau dilihat dari rumah tangga konsumen. Nah, kalau dilihat dari rumah tangga produsen, bagaimana seorang penjual atau produsen menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Jadi dilihat dari dua sisi, penjual dan pembeli. Terus yang ketiga, interaksi di pasaran faktor. Ingat, permintaan dan penawaran di Indonesia ya itu tidak selalu itu masuk di dalam pasar barang. Ada yang namanya pasaran faktor. Jadi kalau pasaran faktor ini yang diperjualbelikan, yang diminta dan ditawarkan itu adalah faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu apa aja? Bahan baku, ya apa aja? Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan juga tenaga kerja. Jadi terkait dengan lowongan pekerjaan, terus permintaan tenaga kerja itu masuk di dalam interaksi di pasaran faktor. Ini ya teman ya. Jadi ada 3. Masalah pokok perekonomian. Masalah pokok perekonomian yang pertama itu adalah masalah kelangkaan, yang kedua kebutuhan masyarakat ya. Jadi kelangkaan itu kekurangan berlaku sebagai ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan juga faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat. Jadi dalam ekonomi itu masalah kelangkaan itu akan dibahas di buku ini. Sekarang ini kan kalau kita lihat secara realitanya, kelangkaan itu kan memang benar-benar terjadi ya. Pernah untuk saat ini yang terjadi di dunia, ini lihat di dunia ya, itu kelangkaan apa? Kelangkaan pangan ya teman-teman ya. Kelangkaan pangan. Indonesia, India, Thailand yang biasanya itu mengekspor berasnya ya, itu sudah mulai dikurangi ekspornya. Nah, kenapa? Ya karena di dunia saat ini itu tanda kutip itu tidak baik-baik saja ya. Kemarin itu ada krisis kesehatan ya kan, pernah ya krisis kesehatan pernah ya, COVID ya kan. Nah, terus ada krisis keamanan ya, perang Rusia Ukraina ya kan, kita pernah. Terus ada yang namanya krisis ekonomi ya di tahun 2014, 15, 16 ya. Terus di tahun 2008 yang paling terkenal di Indonesia itu tahun 98 yang namanya krisis moneter. Sudah lahir belum ya, masih di dunia lain ya. Masih berencana. Nah, tahun berapa ya teman-teman ini? 2005. Oh 2005. Masih lucu-lucunya jadi ya. Nah, terus kebutuhan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa ya, maka dibedakan dua bentuk. Keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli, yang kedua keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Nah, ini
masalah pokok perekonomian. Yang pertama itu kelangkaan, yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Nah, terus ini RPS yang tadi ya. Sesuai kesepakatan kita ya, teman-teman ya, sesuai kesepakatan kita 3 materi awal ya, 3 materi awal itu saya menjelaskan. Selanjutnya rekan-rekan mempresentasikan ya, kurang lebih itu 15-30 menit diskusi. Saya akan menambahkan materi, saya tambahkan materi dari berbagai sumber untuk melengkapi ya. Nah, di sini ada berapa tadi temanmu? Ada 20 ya teman ya, 20. Salah absen Bang saya. Nah, dari 20 ya. Jadi dibagi menjadi berapa kelompok ya naik? 7 kelompok ya. Kok 7 kelompok? Bener. Jadi per 3 ya. Oh iya, 1 kelompok 3. Ya nggak apa-apa. Nanti kan saya yang kan presentasi kan pasti presentasi loh. Yang sudah itu saya pasti menjelaskan ulang untuk menguatkan materi ya teman ya. Salah satu sekretarisnya siapa? Ini ketua PJ ini siapa PJ ini? Yang telepon tadi siapa yang telepon tadi? Hesti mana Hesti? Itu ketua PJ ya itu ya. Penanggung jawab mata kuliah ekonomi mikro ya. Jadi kalau ada informasi apa-apa nanti ke Mbak Hesti ya. Nanti Mbak Hesti buatkan WA grup. Buatkan WA grup. Info masih nanti pindah di F308 masih gitu ya. Buatkan WA grup terus ayo maju sini. Mbak Hesti. Sebelumnya berhitung ya 1 sampai 7 ya. Dari sini 1, ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kembali 6. Sudah. Lah nanti silahkan Mbak Esti mendata teman-temanmu kelompok 1 sampai 7 ya teman-teman. Nah, ini silahkan ditulis tulisan. Boleh ya. Habis ini nanti perkenalan ya habis ini. Materi perkenalan lab ya. Iya, sosialisasi.